Halo teman-teman, setelah kemarin kita install Armbian di STB dan set IP statis, sekarang kita lanjut ke video review dan benchmarknya. Kira-kira performanya sekuat apa sih? Oke, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Saya udah siapin beberapa tes untuk ngebenchmark STB ini setelah diinstal Armbian. Nah, ini dia daftar tes yang bakal kita jalankan. Mulai dari cek info sistem pakai NeoFetch, lalu pantau performa real-time lewat Hotop, setelah itu kita benchmark pakai bench.sh, dan yaps, lalu tes koneksi internet juga. Terakhir, kita coba install WordPress buat simulasi penggunaan aslinya. Kita mulai dengan NeoFetch dulu. Ini tools sederhana tapi berguna banget buat lihat informasi sistem secara cepat. Di sini bisa kelihatan versi Armbian yang saya pakai, jenis kernel, arsitektur CPU, RAM yang tersedia, dan hostname dari STB ini. Nah, di sini kelihatan kalau Armbian yang terinstall di STB ini adalah versi 25.5 yang berbasis Ubuntu 24.4 Noble. Kernelnya pakai versi 61137 dengan CPU berarsitektur AEREM dan RAM-nya sebesar 2 GB. Selanjutnya, kita buka Hotop. Nah, ini dia tampilan live dari resource yang sedang berjalan. Di sini kita bisa lihat penggunaan CPU per core, RAM, swap, dan juga proses-proses yang aktif. STB ini punya CPU quad-core, dan kelihatan semua core-nya terbaca dengan baik. RAM-nya juga masih cukup lega karena sistem Armbian ini memang ringan banget untuk kebutuhan dasar. Dengan tampilan seperti ini, kita bisa tahu seberapa sibuk perangkat ini saat idle, dan nanti bisa kita bandingkan lagi saat menjalankan benchmark. Sekarang kita coba jalankan bench.sh. Tools ini simple banget, tapi cukup powerful buat tes singkat. Dia bakal ngasih lihat spesifikasi hardware dan performa disk I/O secara otomatis, langsung di terminal. Tes ini bisa kasih gambaran awal seberapa cepat perangkat ini dalam menangani proses umum, terutama di bagian kecepatan baca tulis storage-nya. Nah, ini dia hasilnya, kita lihat bareng-bareng. Nah, ini hasilnya. Di bagian atas, kita bisa lihat detail spesifikasi hardware dari STB ini, mulai dari model CPU, jumlah core, RAM, sampai versi sistem operasi yang dipakai. Lanjut ke bagian kedua, ini hasil tes disk I/O. Harusnya performa baca tulis bisa tembus 14-15 MB per detik kayak waktu saya coba sebelumnya. Tapi kali ini drop cukup jauh, cuma sekitar 4 MB per detik. Kemungkinan, ini karena Armbian-nya masih jalan dari SD card, bukan langsung dari eMMC. Jadi kalau mau performa I/O yang lebih stabil dan cepat, sebaiknya sistemnya dipasang langsung ke eMMC. Dan terakhir, di bagian paling bawah ada hasil speed test internet ke beberapa server di berbagai negara. Ini bisa jadi acuan awal seberapa stabil dan cepat koneksi dari perangkat ini kalau digunakan untuk kebutuhan online, misalnya sebagai server ringan atau web hosting lokal. Selanjutnya kita jalanin benchmark pakai YABS atau Yet Another Benchmarking Script. Tools ini ngetes performa disk, khususnya IOPS, yaitu seberapa cepat storage bisa menangani banyak file kecil dalam waktu singkat. Ini penting banget kalau kita mau pakai STB ini sebagai web server atau database kecil. Ini dia hasil benchmark dari YABS. Di bagian atas kita lihat spesifikasi sistem lagi. STB ini pakai prosesor ARM Cortex A53 dengan 4 core, jalan di 1,5 GHz, dan RAM sekitar 2 GB. AES ini sudah aktif, artinya dukungan enkripsi hardware tersedia, meski VM supportnya belum ada. Nah, bagian yang paling penting ada di hasil tes IOPS atau Input Output per Second. Nah, kita lihat, untuk block size kecil seperti 4K dan 64K yang biasanya mewakili performa untuk file kecil, nilai IOPS-nya masih di bawah 1000, sekitar 431 untuk baca, dan 437 untuk tulis. Totalnya gabungan sekitar 868 IOPS di 4K block. Ini termasuk rendah kalau dibandingkan SSD atau NVMe, tapi cukup wajar untuk perangkat yang pakai SD card. Untuk block size besar, seperti 1 MB, performanya juga masih terbatas di sekitar 16 MB per detik total. Kesimpulannya, STB ini masih bisa diandalkan untuk penggunaan ringan seperti server web statis atau WordPress, tapi jangan berharap performa tinggi untuk database berat atau file access intensif. Dan kemungkinan besar, hasil ini bisa meningkat kalau sistem Armbian-nya
dipasang langsung ke eMMC, bukan SD card seperti sekarang. Nah, sekarang kita coba jalankan Geekbench 5, bukan versi 6. Kenapa? Karena versi 5 ini lebih ringan dan cepat dijalankan. Cocok banget buat perangkat hemat daya seperti STB ini. Tools ini digunakan untuk mengukur performa prosesor secara menyeluruh, terutama di dua aspek utama, single core dan multi-core. Dan ini dia hasil benchmark CPU-nya dari Geekbench 5. Untuk single core, nilainya 136, dan multi-core-nya di angka 443. Ini angka yang wajar untuk prosesor ARM Cortex A53 seperti yang ada di STB ini. Performanya memang nggak bisa dibandingin sama laptop atau PC, tapi untuk tugas ringan seperti hosting website kecil, script monitoring, atau server internal, masih sangat bisa diandalkan. Jadi itu tadi hasil review dan benchmark Armbian di STB HG 680p. Walau perangkat ini kecil dan hemat daya, ternyata masih cukup bertenaga untuk berbagai tugas ringan, dari server lokal, automasi, sampai eksperimen hosting ringan. Kalau kamu punya STB, nganggur di rumah, mungkin ini saatnya dimanfaatin jadi mini server. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.